Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'un wa man qala sa'unzilu misla ma anzalallahu walau tara idh dhalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakumul yawma tujzawna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairil haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Wa man, adapun siapa, aila ahada, maksudnya tidak ada seseorang pun, itu adzlamu lebih berbuat zalim, lebih zalim, mimman dari orang-orang iftara yang berbuat-buat siapa man Allahi atas Allah, maf'ulnya kadiban pada kebohongan. Tidak ada seseorang pun yang lebih zalim dari orang-orang yang berbuat-buat atas nama Allah satu kebohongan. Bid'a'in nubuwati, dengan mengaku-ngaku menjadi nabi. Walam yunabba, dan tidak dijadikan nabi siapa? Bukan nabi tapi mengaku nabi. Ini adalah orang yang paling zalim. Qala, atau berkata siapa man uhiya, diwahyukan siapa ilayya padaku, namun walam yuha, dan tidak diwahyukan ilaihi pada man apa syai'un sesuatu, atau dia berkata bahwa dia mendapatkan wahyu namun pada hakikatnya dia tidak mendapatkan wahyu. Inilah yang dikatakan orang-orang yang paling zalim. Nazalat, turun apa ayat tersebut, wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'un fi Musailamah, di dalam mensifati Musailamah al-Kadzdzab, orang-orang yang mengaku nabi tapi bukan nabi. Waman, dan juga atapnya dari orang qala, yang berkata siapa man sa'unzila, akan diturunkan kepadaku mislama, pada semisal perkara. Unzila, anzala, yang menurunkan pada ma siapa Allah. Dan juga dari orang-orang yang berkata akan diturunkan kepada kami semisal apa yang diturunkan oleh Allah. Wahum, adapun man itu al-mustahziuna, orang-orang yang mengolok-olok. Qalu, berkata siapa mustahziun, lau nasya'u, apabila menghendaki aku atau senang aku, lakulna, maka aku akan berkata mislah hadza, pada semisal Al-Quran. Kalau aku mau, niscaya aku juga akan bisa berkata seperti Al-Quran. Jadi orang-orang yang mengolok-olok Al-Quran, kalau bahasa kitanya, saya juga bisa bikin Al-Quran seperti yang dibuat oleh Nabi Muhammad. Mereka menganggap bahwa Al-Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad. Bukan hanya Muhammad saja yang bisa membuat seperti itu, tapi saya juga bisa. Nah, ini orang-orang yang dikatakan al-mustahzi'un, itu orang-orang yang mengolok-olok Al-Quran. Mereka menganggap mereka mampu untuk membuat Al-Quran. Bahkan Allah menantang kepada orang-orang yang tidak meyakini atas mukjizat daripada Al-Quran ini.
Walau tara, dan apabila engkau melihat, ya Muhammad, wahai Muhammad, ini zalimuna, ketika pada waktu adapun orang-orang yang zalim, al-mazkuruna, yang telah disebutkan itu, fi ghamaratil mauti, berada di sakaratul maut. Sakaratul maut maksudnya ketika mengalami sakaratul maut. Wal malaikatu, halai adapun para malaikat itu basitu, membeberkan malaikat aidihim, pada tangan-tangannya malaikat, ilaihim, pada al-zalimun, bidarbi, dengan memukul, wa ta'zibi, dan menyiksa. Jadi orang-orang zalim Allah gambarkan ketika mereka sedang mengalami sakaratul maut, para malaikat akan memukul-mukul mereka dan menyiksa mereka. Maka kalau kita saksikan bagaimana orang-orang yang sedang mengalami sakaratul maut, itu diantara sa'iyun atau sakiyun, maka dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak bersiwak. Al-hikmah dari bersiwak adalah untuk mempermudah keluarnya ruh dan mempermudah di dalam mengucapkan kalimat tauhid ketika akhir hayat kita. Al-ibrah fil khawatir, penilaian itu ada di akhir. Berapa banyak orang selama hidupnya rajin ibadah, ya, melakukan aktivitas baik, namun ketika sakaratul maut dia berada dalam kecelakaan, atau orang-orang yang mendapatkan kerugian. Saki, orang-orang yang celaka. Begitu juga berapa banyak orang-orang selama hidupnya jauh dari ibadah, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Ketika sakaratul maut, ketika meninggal, Allah berikan kemudahan. Al-ibrah bil khawatim, bahwa penilaian itu ada di akhir. Namun bukan berarti kita jadikan patokan tentang nasib seseorang itu dari akhirnya. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan sebagai orang ahli sunnah wal jamaah tentunya berkeyakinan bahwa amalan-amalan ibadah yang kita lakukan ini memiliki dampak, ya, dampak yang positif. Tanda orang akan beruntung adalah dia selama hidupnya selalu melakukan kebaikan. Tanda orang merugi sebaliknya, ya, sebaliknya. Almaru liman khuliqalah, seseorang sesuai dengan apa yang diciptakannya. Ya, kalau memang dia diciptakan menjadi orang baik, akhirnya baik, maka hidupnya dalam keadaan baik, ya, sesuai dengan penciptaan. Mana tadi? Yaquluna, hal berkata malaikah, lahum pada zalimun, taklifan, karena mengolok-olok atau menghinakan kepada orang-orang zalim. Akhriju, keluarlah kalian semua, angkusakum, keluarkanlah kalian semua, angkusakum, pada ruh-ruh kalian semua, ilaina, kepadaku. Linak bidoha, agar kami mengambil pada anfus, ruh, ya, jadi diambil secara paksa oleh para malaikat. Malaikat siapa yang menyebutnya, Pak? Israfil. Jadi bagi orang-orang zalim itu diambil paksa ruhnya, ya. Maka sebagian ulama mengatakan, ya, orang-orang yang biasa bertawasul dengan orang-orang soleh, maka ketika dia sakaratul maut, orang-orang soleh yang biasa dia kirim Fatihah itu akan membantu ketika dia sedang sakaratul, akan datang untuk membantu orang tersebut. Maka banyak-banyak kita mengirim Fatihah kepada orang-orang soleh, ya.
Al-yawma pada hari ini tujzauna akan dibalas kalian semua adzabal huni dengan siksaan yang menghinakan. Hawani maksudnya yang menghinakan, bima sebab perkara kuntum yang ada kalian semua itu taquluna berkata kalian semua alallahi atas Allah ghairal haqqi pada ucapan yang tidak benar. Maka pada hari inilah kalian semua akan dibalas dengan siksaan yang sangat pedih sebab ucapan kalian atas Allah pada ucapan-ucapan yang bohong. Bidakwan nubuwati dengan mengaku-ngaku menjadi nabi, ya, wal ihai, ya, benar, ya, kadiban, wal ihai dan iha, kadiban karena berbuat bohong. Wa kuntum dan ada pun kalian semua an ayatihi dari ayat-ayat Allah itu tastakbiruna, sombong kalian semua atau ingkar, tatakabbaruna maksudnya sombong kalian semua anil imani dari beriman biha dengan ayat, tidak mau beriman dengan ayat-ayat Allah. Wa jawabul lau dan adapun jawabnya lau walau tara idz zalimuna fi ghamaratil mauti itu lara'aitu maka lafaz lara'aitu jawabnya lara'aitu maka sungguh kau akan melihat amran pada perkara, ya, fadian yang jelek atau yang mengerikan. Sungguh nanti kau akan menyaksikan ya Muhammad atas perbuatan orang-orang zalim ketika mereka sedang mengalami sakaratul maut. Para malaikat akan memukul dan menyiksa mereka dan memaksa untuk mengeluarkan ruh mereka, dan mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih, dan kau akan melihat amran fadian, satu perkara yang sangat mengerikan. Wa yuqalu dan dikatakan lahum pada zalimun, wa yuqalu dan diucapkan lahum kepada zalimun idza bu'isu ketika dibangkitkan siapa zalimun, laqad jitumuna sungguh datang kalian semua kepada kami furada hare sendiri-sendiri. Sungguh nanti kalian akan datang kepada kami, ya, dengan sendiri-sendiri. Aimun faridina maksudnya sendiri-sendiri. Adil ahli jauh dari keluarga atau istri wal mali dan harta wal waladi dan anak, ya, tidak akan bisa membantu itu keluarga, harta kita, anak kita. Kalian akan datang kepada Allah dengan membawa diri sendiri, amal sendiri. Kama khalaqnakum seperti halnya kami menciptakan pada kalian. Kama khalaqnakum seperti halnya kami menciptakan pada kalian semua awwala marratin pada permulaan, di mana Allah ciptakan kita juga dalam keadaan sendiri tanpa membawa apapun. Ai hufatan maksudnya dalam keadaan telanjang, guratan haleh, ya, bulat maksudnya dalam keadaan tidak membawa apa-apa, tanpa membawa sehelai pakaian pun. Hufatan itu berarti tidak pakai alas kaki, guratan tidak memakai pakaian. Ghuslan hale yang belum disunat, bahkan belum disunat, ya. Ketika kita dilahirkan dari ibu kita, ya, dengan keadaan tidak membawa apa-apa. Wa taraktum dan meninggalkan kalian semua ma pada perkara khawalnakum,
yang memberikan kami kepada kalian semua, dan kalian tinggalkan itu semua yang telah kami berikan. Hawalnakum, yang kami berikan kepada kalian semua, padama a'tainakum, maksudnya yang telah kami berikan kepada kalian, minal amwal, dari harta-harta. Pada hari tersebut kita akan menghadap Allah tanpa membawa keluarga, tanpa membawa harta, tanpa membawa anak, seperti awal kita diciptakan. Bahkan apa yang telah Allah berikan kepada kita, itu semua juga kita tinggal. Wa taraktum ma hawalnakum, apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita. Wara'a zuhurikum, di belakang kalian semua, di dunia, di dunia kalian tinggalkan itu harta yang telah kalian cari di dunia, tidak kalian bawa ke kuburan. Bighairi ikhtiyarikum, dengan tanpa pilihan kalian semua. Ya. Bighairi ikhtiyarikum, dengan tanpa kalian memilih. Ya. Ntar kalau saya mati, mobil bawa sekalian dikubur, nggak bisa. Ya. Nggak ada manfaatnya. Atau duit yang kalian simpan, kalau udah mati, ya tabungan bawa ke kuburan, nggak ada manfaatnya. Kalian tinggalkan itu, wara adzuri di dunia. Bayuqalu, dan diucapkan lahum pada zalimun, taubihan, karena menghinakan. Wa ma nara, dan tidaklah kami melihat. Wa ma nara, dan tidaklah kami melihat ma'akum, bersama kalian, syufa'akum, pada orang-orang yang menyelamatkan kalian atau yang memberikan syafaat kepada kalian. Asnam, maksudnya berhala-berhala yang kalian sembah. Begitu juga Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah, ketika kalian meninggal, itu tidak akan membantu kalian, bahkan tidak akan mengiringi kalian. Alladzi za'amtum, yang kalian menyangka pada asnam, pada syufa'a, annahum, sesungguhnya syufa'a itu fikum, bersama kalian. Dan kalian menyangka bahwa mereka itu dari asnam-asnam, berhala-berhala, sesembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah, bisa memberikan syafaat. Ai fi istihqaqi ibadatikum, maksudnya di dalam, ya, berhak untuk disembah oleh kalian semua. Di dalam berhak untuk disembah oleh kalian semua. Annahum, sesungguhnya syufa'a fikum, dalam kalian semua, itu syuraka'u, ya, yang menjadi sekutu lillahi, bagi Allah. Laqad taqatta'a, dan sungguh akan menjadi terputus-putus atau terpotong-potong, terpecah belah, bainakum, apa bainakum, di antara kalian semua, atau perkumpulan kalian semua. Laqad taqatta'a, sungguh akan terpecah belah atau terberai-berai, bainakum, di antara perkumpulan kalian semua. Waslakum, yang kalian menyambungkan, di dunia, dari teman, tasyatata, maksudnya akan terpisah-pisah, bejam hukum, golongan kalian semua akan terpisah-pisah, bejam hukum, golongan kalian semua. Wa fi qiraati, dan itu dalam qiraah yang lain, bin nasbi, dengan dibaca nasab, darfun, yaitu menjadi darab. Ai waslukum, maksudnya yang menyambungkan kalian semua, bainakum, di antara kalian semua ketika di dunia. Ya, banyak kawan,
Ya, itu nanti ketika kalian meninggal akan terpecah belah. Ya, kita akan menghadap Allah dengan diri kita sendiri. Wa ghallat, dan hilang dhahaba, maksudnya hilang ankum dari kalian semua perkara kuntum yang adanya kalian semua itu itu tas'umuna, menyangka kalian semua pada minat dunia, dari dunia, fi syafaatiha, di dalam memberikan syafaatnya, innallaha, sesungguhnya Allah itu falikul habbi, yang membelah pada biji. Syakul habbi, maksudnya yang menumbuhkan atau membelah pada biji, anin nabati, dari tumbuhan, warnawa, dan kulit, anin nahli, dari pohon kurma, yukhriju, mengeluarkan Allah al-hayya, pada yang hidup, minal mayyiti, dari yang mati. Ya Allah yang menumbuhkan biji, dari biji kemudian terpecah keluarlah tunas, dari biji kurma seperti itu. Kal insani, seperti manusia, wa ta'iri, dan burung, minan nutfati, dari mani, wal baydati, dan telur. Manusia tercipta dari mani, sesuatu yang mati kemudian hidup menjadi manusia. Burung dari telur yang tadinya mati, ketika pecah menjadi hidup. Yukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyit, dan yang mengeluarkan perkara yang mati, ainat mati, maksudnya mani, wal baydati, dan telur, minal hayyi, dari yang hidup. Mani keluar dari manusia yang hidup atau hewan-hewan yang memang mengeluarkan mani. Wal baydah, dan juga telur keluar dari hewan yang hidup. Dzalikum, adapun itu semua, faliku, maksudnya zat yang membelah, al-mukhriju, yang mengeluarkan, itu Allah. Jadi semua yang menghidupkan dari perkara yang mati, kemudian yang mengeluarkan perkara yang mati dari perkara yang hidup, itu adalah Allah. Intinya yang mengatur semua ini, dari kita nanam biji, kemudian dari biji tumbuh tunas, kemudian berkembang, kemudian di situ ada buah, itu Allah. Dari proses kita, wujudnya kita, ya, dari setetes air mani, kemudian dengan proses-proses yang ada sehingga lahirlah kita, itu adalah Allah. Intinya Allah di sini menggambarkan tentang kekuasaan dan kebesarannya. Semua yang menciptakan dan yang memproses itu semua adalah Allah. Ya, yang memproses itu semua adalah Allah. Jadi kita hanya berikhtiar. Ketika kita mempunyai sawah, kita tanam padi dari mulai gabah satu bulir, kemudian ditancepin di tanah, kemudian dia akan terpecah belah, kemudian mengeluarkan tunas. Itu adalah Allah. Kita hanya usaha, ya. Itu Allahu Allah. Fa'anna, maka halnya seperti apa? Halnya bagaimana? Fa'anna, maka bagaimana tuh faguna, dibalikkan kalian semua. Kaifa, maka seperti apa? Tusrafuna, dibalikkan kalian semua, anil imani, dari beriman kepada Allah, ma'aqiyamil burhani, beserta adanya dalil dan bukti atas kebesaran Allah.
Terus yang membuat kita berpaling dari beriman kepada Allah apa? Allah telah menjelaskan bahwa proses terjadinya alam ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Berputarnya siang malam, berjalannya matahari dari pagi ketemu malam, berputar seperti itu. Perputaran kehidupan kita itu semua Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Kemudian Allah katakan fa'anna tufakun. Kemudian yang membuat kalian berpaling dari beriman kepada Allah apa? Dan bukti atas kebesaran Allah sudah nyata, ya. Ma'akiyamil burhan falimul isbahi, ya, yang membelah pepohonan. Masdarun, adapun isbah itu masdar di mana sabahi dengan menggunakan maknanya lafaz subahi. Aisyamu umul di subahi, maksudnya yang membelah pepohonan. Bahwa adapun umul di subahi itu awaluma perkara ya bedu yang nampak abama minurin nahari dari cahaya siang, andulumatil laili dari kegelapan malam. Jadi yang menentukan tumbuhnya sesuatu pepohonan itu Allah, ya, disebabkan karena ya dari cahaya matahari itu memiliki andil atas tumbuhnya pepohonan, berkembang hingga besar. Waja'ala, dan yang menjadikan Allah al-laila pada malam hari sakanan pada tempat yang tenang. Taskinun, maksudnya taskinun maka akan menjadi tenang bihi di dalam lail ba'al khalqu makhluk. Allah jadikan malam ini menjadi tempat yang sunyi sehingga pada malam hari kita menjadi tenang, istirahat minat ta'abi, dari kelelahan. Allah ciptakan malam untuk istirahat, sunyi, sehingga mudah kita istirahat untuk memulihkan energi kita. Wasyamsi, dan yang menciptakan matahari wal qamara, wasyamsa, dan yang menciptakan matahari wal qamara dan bulan dinasbi dengan dibaca nasab atfan karena menjadi ataf ala mahalil laili atas tempat lail. Husbanan menjadi perhitungan, hisaban maksudnya menjadi perhitungan lil awqati bagi waktu-waktu. Allah ciptakan matahari dan rembulan yang itu memiliki fungsi diantaranya untuk menghitung waktu. Ada yang namanya tahun Hijriah, ada yang namanya tahun Masehi, Qamariyah, Syamsi. Perhitungannya menggunakan perputaran matahari dan perputaran bulan sehingga kita bisa tahu waktu siang, waktu malam, tanggal, waktu sholat zuhur dengan perhitungan matahari. Allah ciptakan keduanya yang memiliki manfaat diantaranya untuk menghitung waktu. Wal bau, dan adapun ba itu makhlufatun dibuang, wa huwa adapun husbanan itu halun menjadi hal min muqaddari dari lafaz yang dikira-kirakan ayat jriyani, maksudnya yang berjalan apa syams wal qamar bihusbanin dengan menggunakan perhitungan kama seperti keterangan fi ayatir rahman yang ada di dalam ayat ar-rahman. Dzarikal mazkuru, adapun perkara-perkara yang disebutkan itu semua itu takdirul azizi, ya, ketentuan dari zat yang maha luhur fi mulki dalam kerajaannya al-aziz, al-alimi yang maha mengetahui bi khalqihi dengan ciptaannya al-aziz. Itu semua adalah satu ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kerajaannya, dan dialah yang maha mengetahui atas makhluk-makhluknya. Semua kehidupan kita ini sudah diatur oleh Sang Khalik Allah Subhanahu
tugas kita intinya hanya patuh dan taat. Udah. Ikhtiar, kerjakan ikhtiar sesuai kemampuan. Ya, jadi hidup sesuai dengan fitrah. Ya, hidup sesuai dengan fitrah ciptaan. Allah menciptakan kita untuk menyembah. Ya udah, gunakan kemampuan kita, semuanya arahkan untuk dalam rangka beribadah. Kerja Anda arahkan untuk ibadah, tidur Anda gunakan arah untuk ibadah, makan diarahkan untuk ibadah. Semua aktivitas kita arahkan untuk ibadah. Karena fitrah kita diciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk urusan kiamat ini dan lain sebagainya itu urusan Allah. Udah Allah yang atur. Tinggal kita berikhtiar dengan kemampuan kita. Nah ini penting, perlu dipahami, ya. Perlu dipahami. Wa walladzi wallahu a'lam bishawab.